Lanjut dua kabar panas. Nah, yang pertama baru-baru ini ternyata negara kita, Indonesia telah merespon kecaman Korea Utara terhadap ASEAN kemarin, bos. Nah, lantas bagaimanakah respon Indonesia? Apakah Indonesia juga ikut mencak-mencak seperti Korea Utara? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua nanti, jadi ya, kalau kemarin kita sudah membahas deretan pesawat tempur dan drone yang ditawarkan Rusia kepada Indonesia, yang ini videonya, nah, kini ternyata masih ada lagi, bos. Dari sumber utamanya nih, www1.ru. Proposal Rusia untuk periode 2025 hingga 2030 ternyata bukan hanya berisi pesawat, tapi juga ada kendaraan-kendaraan tempur, kapal perang, kapal selam, hingga sistem pertahanan udara kelas dunia kepada Indonesia. Nah, apakah itu? Dan sepertinya juga masih banyak yang salah paham dengan berita ini, bos. Jadi maksud dari kata permintaan Indonesia untuk tahun 2025 sampai 2030 bukan berarti Indonesia sudah memesan semua alutsista tersebut, bos. Nah, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Penasaran? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi baru-baru ini Indonesia akhirnya merespon kecaman Korea Utara terhadap ASEAN yang kemarin sempat menyebut ASEAN bodoh. Nah, karena apa? Bisa kalian tonton di video admin kemarin, bos. Ini dia. Jadi Indonesia pun ternyata nggak ikut terpancing amarah, bos. Jadi Indonesia nggak ikut mengecam balik, tidak juga marah-marah balik seperti Kim Yo Jong, adiknya Opa Kim Jong Un kemarin, ya kan? Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Foni Mewengkang memberikan jawaban. Beliau menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten, katanya. Melalui keterangannya kepada suara.com, Ibu Foni menyatakan bahwa Indonesia bersama negara-negara ASEAN akan terus mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap hukum internasional, dialog, serta penyelesaian sengketa secara damai. Indonesia juga kembali menegaskan penolakannya terhadap proliferasi maupun kepemilikan senjata nuklir, bos. Sekaligus juga mendukung perlucutan senjata nuklir secara efektif dan menyeluruh. Namun, meski begitu, Indonesia juga tetap menghormati hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi dan energi nuklir bagi tujuan damai sesuai kewajiban internasional. Nah, jadi Indonesia masih secara teguh nih tetap menolak senjata nuklir di kawasan ASEAN. Tapi ingat, yang ditolak itu adalah senjata nuklirnya, bos. Jadi bukan reaktor untuk pembangkit listrik ataupun riset ilmiahnya. Beda ya. Kemudian Ibu Foni juga mengingatkan bahwa ARF alias ASEAN Regional Forum yang beranggotakan 26 partisipan termasuk Korea Utara, Korea Selatan, Amerika, China, Rusia, Uni Eropa hingga Papua Nugini merupakan forum keamanan kawasan yang mengedepankan dialog. Negara kita pun mengajak seluruh peserta ARF termasuk Korea Utara yang bergabung sejak tahun 2000 untuk tetap berkomunikasi secara inklusif, konstruktif, dan berlandaskan semangat ASEAN-led. Nah, jadi admin tangkap pesan negara kita pun jelas nih, bos. Di tengah ketegangan, di tengah amarah yang kini semakin memuncak, diplomasi sepertinya tetap lebih ampuh daripada adu ancam. Tetap diprioritaskan, bos. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua terkait alutsista Rusia. Jadi, berdasarkan laporan media Rusia, One Prime, www1.ru yang mengutip dari Rosoboronexport, yang dimaksud Rusia telah menerima permintaan Indonesia. Permintaan alutsista Indonesia untuk tahun 2025 sampai 2030 itu bukan berarti Indonesia berkata kami ingin membeli semua alutsista itu, bos. Bukan. Melainkan maksudnya ternyata lebih seperti inilah kebutuhan pertahanan kami Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian Rosoboronexport yang mengatur ekspor alutsista Rusia menyusun daftar produk yang menurut mereka cocok dengan kebutuhan Indonesia. Jadi lebih mirip proposal penawaran daripada daftar belanja resmi Indonesia. Nah, kini dari sumber utamanya admin kutip, ternyata selain paket jet tempur, pesawat, dan helikopter kemarin,
Rusia ternyata juga menawarkan kendaraan tempur yang cukup menarik nih bos. Salah satunya adalah Sprut SDM-1, sebuah tank ringan amfibi dengan meriam kaliber 125 mm. Walaupun bobotnya jauh lebih ringan dibanding main battle tank, namun daya gempurnya tak bisa diremehkan bos. Bahkan kendaraan ini pun mampu berenang menyeberangi sungai maupun wilayah pesisir tanpa bantuan jembatan. Karena amfibi ya kan, dan karakter seperti itu ya, tentu cocok dengan negara kepulauan seperti kita yang memiliki ribuan pulau. Rusia juga kembali menawarkan BMP-3F-nya bos, kendaraan tempur infanteri amfibi yang sebenarnya sudah nggak asing lagi bagi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Tak berhenti sampai di situ, Rosoboronexport juga memasukkan kapal selam dan kapal perang pesisir ke dalam daftar penawaran. Sayangnya artikel tersebut belum menjelaskan tipe maupun jumlah kapal yang ditawarkan bos. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa Rusia ingin menawarkan solusi pertahanan dari bawah laut hingga permukaan laut sekaligus. Nah, lanjut, tak cuma itu bos. Dalam proposal itu juga ada sistem-sistem pertahanan udara gacor Rusia yang ditawarkan ke Indonesia. Apa sajakah itu? Oke, jadi selain kendaraan tempur dan kapal perang, bagian yang paling menyita perhatian dalam laporan One Prime adalah penawaran sistem pertahanan udara Rusia. Rosoboronexport memasukkan S-400 Triumph, S-350E Vityaz, Pantsir S-1M, rudal panggul Verba, hingga berbagai sistem anti-drone modern ke dalam proposal yang kini masih berada dalam tahap pembahasan bos. S-400 Triumph ya tentu saja kalian tahu lah ya, sistem ini dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara jarak jauh paling canggih Rusia. Tapi bergantung lagi pada jenis rudalnya bos. S-400 ini bisa menghadapi pesawat tempur, rudal jelajah, bahkan sebagian ancaman rudal balistik dari jarak ratusan kilometer. Tidak heran jika sistem ini pun sering jadi pusat perhatian dunia bos setiap kali dibahas. Bahkan sang preman Mama Rika pun mengintai kalau kita ambil barang ini. Kemungkinan ya. Kemudian di bawahnya ada S-350E Vityaz. Nah, sistem pertahanan udara jarak menengah yang dirancang untuk menghadapi pesawat, helikopter, drone, hingga rudal jelajah dalam jumlah besar. Jadi, kalau diibaratkan S-400 itu tugasnya menjaga gerbang utama, bos. Sedangkan S-350 ini mengisi lapisan pertahanan berikutnya agar tidak ada celah yang lolos. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada Pantsir S-1M. Nah, ini kalian tahu juga kombinasi rudal dan meriam otomatis yang dirancang sebagai benteng terakhir untuk melindungi pangkalan udara, instalasi militer maupun objek vital. Target utamanya adalah drone, helikopter, rudal hingga bom berpemandu. Sementara itu, ada lagi yang ditawarkan Verba. Ini adalah rudal pertahanan udara yang dipanggul oleh prajurit, rudal panggul bos, memberikan perlindungan bagi satuan di garis depan terhadap ancaman udara pada jarak dekat. Dan yang menarik adalah masuknya berbagai sistem anti-drone, mulai dari radar pendeteksi UAV hingga perangkat pengacau sinyal alias jammer. Nah, itu semuanya ditawarkan bos. Selain Su-57, Su-35, Kamov K-52A, pesawat tanker kemarin ya kan? Tapi perlu digarisbawahi, sekali lagi belum ada pengumuman resmi mengenai kontrak pembelian ataupun jumlah unit yang akan diakuisisi Indonesia. Jadi mungkin ini nanti surprise lah bagi kita-kita ya kan. Tiba-tiba datang Pantsir, woi mantap. Tiba-tiba datang Su-57, bah. Tapi ya harapannya mudah-mudahan ada alutsista yang digeber dari Rusia. Apakah itu sang raja terakhir kemarin juga masuk ya kan? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.